Kita mau bahas sesuatu yang menarik buat gue. Iya. Karena buat gue menggelitik akal sehat. Jadi ada pelatihan namanya pelatihan anti korupsi. Jadi dalam minggu kemarin tuh ada sekitar 25 orang kepala daerah dari bupati, camat gitu ya, dikirim ke Singapura untuk ikut kelas namanya kelas Kepala daerah, Iya, bukan camat. Kepala daerah tuh Bupati. Oh, Iya, bupati wali kota. Wali kota. Iya. Ada 25 lah, ada nama-namanya. Kursus pemantapan pimpinan daerah KPPD Angkatan 3 ke Singapura. Jadi, ini angkatan ketiga, berarti udah berkali-kali. Berarti kita udah kecolongan 2 kali. Ayo Bob, jumpa lagi di YTTA yang trending-trending aja bersama dengan Om Senang. Kembali ke laptop. Nggak ya, gitu ya, bukan yang gitu ya. Sorry. Ya, kita mau bahas sesuatu yang menarik buat gue. Iya. Karena buat gue menggelitik akal sehat. Kalau menurut gue ini sangat bagus. Bagus, tapi sebuah inisiasi pemerintah yang menurut saya sangat cerdas. Iya. Siapa sih yang menginisiasi itu cerdasnya ini? bener apa enggak? Muka lu cerdas tapi kok muka lu gitu mengenyerit anjing. Ya kan untuk orang-orang tolol ini mereka berpikir dia cerdas gitu. Iya, oke. Buat orang-orang cerdas ini. Jadi ada pelatihan namanya pelatihan anti korupsi. 25 dari kompas.com. Yes. Biar valid ya. Ininya headline artikelnya, ya headline-nya adalah bacain. 25 kepala daerah dikirim ke Singapura untuk belajar. Ini kriterianya. Kayak gitu. Jadi dalam minggu kemarin tuh ada sekitar 25 orang kepala daerah dari bupati, camat gitu ya, dikirim ke Singapura untuk ikut kelas namanya kelas kepala daerah, iya, bukan camat. Kepala daerah tuh bupati. Oh, bupati. Iya, bupati wali kota. Wali kota. Iya. Ada 25 lah, ada nama-namanya. Dan ini dikirim untuk kelas anti korupsi. Nah, yang gue bingung adalah workshopnya kayak gimana ya? Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili mengungkapkan ada sejumlah kriteria untuk memilih 25 kepala daerah yang mengikuti kursus pemantapan pimpinan daerah KPPD Angkatan 3 ke Singapura. Jadi, ini angkatan ketiga, berarti udah berkali-kali. Berarti kita udah kecolongan 2 kali. Komunikasi lah Pak Ye, balik lagi. Terus. Pertama, kabupaten kota yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat pendapatan daerah. Kalau nggak punya sumber daya berarti nggak dipilih lah ya. Selain itu, kepala daerah dinilai memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan mengoptimalkan dengan baik untuk kemandirian ekonomi daerah. Ya. Tentang daerah mana saja, Kementerian Dalam Negeri yang akan memutuskan. Jadi ini kerjasama. Gitu. Mendagri, Lemhanas, sama KPK kalau nggak salah. Ada KPK nggak di situ? Nggak tahu nih. Karena kursus pemantapan pimpinan daerah KPPD. Ya, karena sebelumnya bro, ini di tahun tahun ini juga ada 110 peserta pendidikan ke KPK untuk belajar anti korupsi dari Lemhanas juga. Itu tanggal 23 April 2026 dari Kompas juga nih, gitu. Nah, sekarang naik kelas ke Singapura 25 orang gitu kan. Mungkin juga yang ngisi itu bupati-bupati lah ya. Tapi idenya gue berpikirnya gini lucu-lucunya. Itu kelasnya kayak apa ya? Jadi mungkin ada skenario gitu ya, dibikin skenario, ada kelasnya gitu. Terus ada meeting dong Pak. Bapak kan ceritanya Bapak bupati. Meeting nih. Habis meeting, tinggalin uang nih misalnya. Ini kan kelas ya, namanya apa namanya tuh? Simulasi. Oke. Apakah kalau Anda akan mengambil uang tersebut? B. Apakah Anda akan melihat saja tanpa mengambilnya? C. Anda akan memberikan kepada asisten Anda supaya Anda tidak terlihat mengambil. Kalau jawabannya A, Anda dapat nilainya 30. Iya. Nah, gue nggak tahu tuh simulasi kayak gitu apa gimana gitu. Jadi, materi yang diberikan mencakup wawasan kebangsaan, penguatan kepemimpinan, serta pembangunan integritas. Yang saya ingin tanyakan, wahai Bapak yang mulia, kenapa Anda harus belajar ke Singapura untuk materi wawasan kebangsaan? Ada yang salah di situ, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Aceh juga mengatakan pada hari ketiga peserta juga akan mendapatkan pembekalan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang saya mau tanyakan lagi adalah kenapa mesti di Singapura Bapak-bapak itu ya? Bener nggak?
Bener itu ya? Oke, nyambung. Oke. Lanjut, apa lagi? Kenapa nggak di sini aja, gedungnya gede banget tuh KPK ya? Atau lu pakai hall siapa gitu? Ribet amat dah. Iya kan? Iya. Nih, Banyak nih berita-berita yang kita bisa langsung tas gitu. Kayak. iya. Jadi, nih, mana ya? Besok akan diberikan materi oleh KPK tentang bagaimana kepemimpinan daerah harus menjaga integritas dan pendidikan anti korupsi. Nanti KPK juga akan menjadi salah satu pemateri, kata kayak gitu. Selain Di Singapura itu, juga. iya, pada hari kedua pelatihan, para peserta mendapatkan materi mengenai geopolitik dan kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah dalam mendukung asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Gue nggak ngerti hubungannya sama Singapura apa. Pada pekan depan, Oke, berarti 2 minggu nih. Berarti pekan depan yang ke Singapura nih. Iya. Para peserta akan melanjutkan pelatihan ke Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Itu dibanding lah itu ya. Selama 1 pekan. Nggak, mereka akan ini pelatihan. Ada kelasnya juga. Bukan studi banding, pelatihan. Di sana mereka akan mempelajari praktek pelayanan publik seperti pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintah. Iya. Mereka akan diberi beberapa pengetahuan terutama tentang pelayanan publik selama di Singapura. Jadi mungkin menurut saya yang ditekankan oleh Bapak ini, kenapa dia belajar ke Singapura mengenai pelayanan publik, ya, pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintah. Di sana itu bagus, sudah kita bisa langsung lihat. Bagus. Oh iya, kita berarti bisa kan studi banding. Kita bisa lihat, oh di sana, jadi supaya bisa dicontoh di Indonesia. Ya, kenapa di Singapura pelayanan publik dan bisa lain-lainnya gitu ya. Bisa itu semuanya bisa bagus, harus dipelajari karena tidak ada pelayanan publik yang bisa dipelajari di Indonesia. Apakah itu? Loh ya, ini kan logikanya begitu. Tapi kebenarannya apa? Mereka belajar pelayanan publik di Singapura. Mereka belajar pengelolaan pendidikan. Berarti pengelolaan pendidikan di Indonesia goblok. Masih kurang lah ya. Nggak ada yang bisa dipelajari oleh 25 orang pemimpin daerah ini. Bukan saya kan? ngomong, Pak. Layanan kesehatan di Indonesia tolol. Karena tidak bisa dipelajari oleh 25 orang. Oh iya. Itu mesti keluar lah ya. Mesti harus belajar ke Singapura. Pengelolaan sampah di Indonesia anjing. Wah. Kok anjing sih, Pak? Ya kan anjingnya kan yang lucu sekali. Bisa lucu sampah. Ya, lucu nyium sampah. Ya kan? Coba gue sapu ya. Iya, anjing karena anjing itu lucu. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia dalam pemerintahan itu adalah kontol. Aduh, tampar lu. Karena semua 25 pemimpin daerah, kepala daerah ini belajarnya dipelajarin sama Gubernur Lemhanas ini, pemimpin Lemhanas ke Singapura. Nggak ada yang bisa dipelajari di Indonesia, ini goblok yang di Indonesia ini. Dan setahu saya, sewaktu Bapak Prabowo naik jadi presiden, hal-hal seperti ini dikurangi, Pak, dihabiskan. Iya. Setahu saya. Dan kok muncul lagi? Dan tidak bisa dipelajari secara online. Iya. Karena harus dilihat di sana, Pak. Kan mesti langsung. Iya, harus dilihat di sana, Pak. Kan mesti langsung, Pak. Pak, ada amplop buat Bapak. Gue emosi banget sih yang kayak gini nih. Pak, ini amplop buat Bapak, Pak. Bapak ambil atau Bapak tinggalkan di meja. Atau kasih ke sekretaris. Nah, mesti langsung dites, di trial. Betul. Enggak. Prinsipnya gini, oke lah, itu kejadian lah. Tapi di sudut pandang gue gitu ya, gue tahu banget, real case ya, yang gue tahu ya, ada sebuah universitas dari Singapura datang ke Indonesia karena memang ingin membuat sebuah workshop mengenai hal ini. Macam-macam lah ya, dari pelayanan publik, segala macam gitu. Dimana ujungnya nanti akan dibawa ke Singapura untuk studi banding, untuk lihat. Nah, dibukalah departemen itu. Ini kita ngomong bisnis ya. Dibuka departemen itu. Kenapa? Karena Indonesia tuh butuh banyak mendapatkan pembukaan pikiran lah. Oh, caranya gini. Yang membuat Singapura tuh berhasil tuh kayak gini gitu. Nah, akhirnya si universitas dari luar itu datang ke Indonesia, buka kantor gede untuk menerima orang-orang yang ingin belajar ini. Ceritanya gitu.
Kenapa dia buka di Indonesia? Karena dia tahu di Indonesia tuh lagi ditahan. Lagi tidak boleh jalan-jalan nih warganya, pemimpin-pemimpinnya. Jadilah dia buka di Indonesia, dia sewa tempat yang besar untuk bisa menampung kelas-kelas Untuk yang mensimulasikan itu gitu. Kalaupun memang ada lebihan budget, bisa sampai keluar, dia bisa hubungkan dengan misalnya fire departemen gitu. Tapi intinya ngerti ya, ini kampus ini yang tadinya cuma ada di sana, buka di Indonesia supaya Indonesia bisa mendapatkan pengalaman yang sama seperti di Singapura. Tiba-tiba dibuka lagi. Di Singapura ya? Lah, itu kan dikirim langsung. Iya. Kan Kenapa nggak dipelajari yang udah dibuka di sini? Udah buka di sini? Nah, itu kan jadi hal yang kayak, oh, begitulah berubah-berubahnya peraturan Indonesia ya. Karena peraturan Indonesia yang tadinya tidak boleh, oh, jadi boleh lagi nih. Padahal investor sudah masuk membuka sesuatu di sini. Supaya Indonesia bisa tetap mendapatkan pengalaman yang sama sewaktu di luar negeri. Nah, ini kan jadi hal-hal yang mestinya dipikirkan oleh para pemerintah kita sebelum membuat peraturan atau sebelum menjalankan sebuah kebijakan gitu. Bahwa sebenarnya udah ada yang korban nih untuk bikin ini yang sama persis dengan yang kalian buat. Dan yang lucu adalah kalau kita ngomong anti korupsi itu ada ICO-nya Pak, ada ISO-nya. Ada kelas-kelas ISO-nya. Yang bahkan Pintara pun kita, di grup kita, membuat kelas yang sama. Sorry ya, bukan masalah bisnis nih, tapi kita ngelihatnya kayak, ngapain gue buat kalau toh lu juga akan nabrak semua? Ngapain gue invest? Toh lu akan tabrak semua? Nggak ada gunanya peraturan presiden, toh lu akan tabrak semua? Bener nggak? Ini yang terjadi sama investor yang datang ke Indonesia. Percuma dong. Gue bisa, nggak boleh import nih, oke, mesti TKDN. Bikin semuanya dalam negeri gitu. 70% kalau nggak salah. Tiba-tiba ada yang import masuk. Itu namanya ketidakkonsistenan dalam peraturan. It's not a good governance lah, kita sebut gitu. Yang akhirnya orang-orang yang udah invest di Indonesia merasa kecelek. Anjir, ngapain gue capek-capek? Toh kejadian juga, lu tetap nyebrang kok gitu. Nah, ini kan hal-hal yang menurut gue perlu dipikirkan oleh pemerintah kita bahwa banyak lu orang yang berkorban, banyak orang yang dijadikan korban, banyak lu orang yang sudah mengorbankan sesuatu, hidung lagi mampet. Dan ujung-ujungnya korbannya itu nggak ada artinya. Karena lu bakal step in juga, lu bakal lu tabrak juga gitu. Ya mendingan dari awal aja itu nggak masuk kemari. Ngapain gue buka kantor di sini? Itu yang terjadi mungkin sama OTT. Ya. Apa namanya Netflix, platform. Ngapain gue buka di sini? Toh bisa gua trespass semua gitu. Nah, ini yang menurut gue jadi penting banget di Indonesia paham dulu nih bahwa orang ini kan gue pakai contohnya kasus real ya. Kasus realnya kan jelas banget. Kampus dari Singapura yang tahu orang Indonesia, yang tahu bahwa banyak sekali orang Indonesia yang bakal ikutan kelas ini. Tapi sekarang karena di Indonesia tidak boleh lagi, akhirnya mereka buka kantor di sini, buka gede kursus di sini. Terus tiba-tiba lu ngirim orang lagi ke Singapura. Jadi problem. Iya kan? Lu udah buka, udah apa-apa. Ya kan lu ngerti gak sih susahnya? Di Indonesia tuh bisnisnya kayak gitu. Jadi ya gak heran kalau ada yang teriak terus. Gitu, Bo. Jangan geleng-geleng doang. Tanggapi saya. Setelah mendengar penjelasan Tora, saya bisa melihat ternyata orang pemerintahan di Indonesia lebih goblok daripada siapa yang saya pikirkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini karena itu berguna untuk kami. Bukan saya, bukan teman saya.